Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Ustazah Yeni dalam pembelajaran IPS kelas 8. Kalian apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat selalu. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai ASEAN. Ada latar belakang, ada sejarah, ada lambang, ada letak geografis, dan banyak sebagainya. Nah, hari ini kita mau membahas mengenai interaksi yang terjadi antar anggota ASEAN. Apakah kalian sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Kita mulai pembelajarannya sekarang. Hari ini kita akan membahas bentuk kerjasama antar negara di ASEAN. Tiap negara pasti memiliki kebutuhan masing-masing. Ada kebutuhan sosial, kebutuhan politik, kebutuhan pendidikan, dan kebutuhan ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan ini, maka mereka melakukan kerjasama dengan negara lainnya. ASEAN dibentuk untuk memenuhi berbagai kebutuhan di bidang sosial budaya, politik, ekonomi, dan pendidikan antar negara ASEAN. Nah, mari kita bahas kerjasama di bidang-bidang tersebut antar negara ASEAN. Nah, mari kita bahas kerjasama yang terjadi antar negara ASEAN. Yang pertama ada di bidang sosial dan budaya. Nah, tujuannya adalah untuk menciptakan kerukunan dan kemajuan bersama antar negara ASEAN. Contohnya itu adalah pertukaran budaya dan seni, festival film ASEAN, penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata, penyaluran pesta olahraga atau SEA Games. Nah, ini tuh sebenarnya masih banyak, kalian bisa membaca di buku LKS kalian masing-masing. Kita lanjutkan, yang kedua itu adalah di bidang pendidikan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing di dunia internasional. Contohnya itu adanya penawaran beasiswa pendidikan antar negara anggota ASEAN. Dengan adanya beasiswa ini membuat pelajar yang ingin melanjutkan studinya ke luar negeri itu mudah untuk mengakses pendidikan di sana. Kemudian adanya olimpiade di bidang pendidikan antar negara ASEAN. Jadi teman-teman kalau ingin melanjutkan kuliah di luar negeri, terlebih di antar negara anggota ASEAN ini mudah banget karena adanya beasiswa pendidikan antar anggota negara ASEAN. Selanjutnya adalah bidang politik dan keamanan. Tujuannya untuk menciptakan keamanan dan stabilitas dan perdamaian antar negara ASEAN. Contohnya itu adalah adanya konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme, pertemuan para menteri pertahanan yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan anggota ASEAN, dan traktat bantuan hukum timbal balik pidana. Contoh-contoh lainnya bisa kalian lihat di buku LKS kalian masing-masing. Kemudian adalah di bidang ekonomi. Tujuannya itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing ekonomi negara ASEAN. Contohnya itu dibentuknya Kawasan Perdagangan Bebas Asia Tenggara atau AFTA, ASEAN Free Trade Area. Adanya AFTA ini membuat mudahnya perdagangan barang antara satu negara ke negara lain antar anggota ASEAN. Kita bisa mudah untuk membeli barang dari luar negeri masuk ke dalam negeri. Begitupun dengan pedagang di Indonesia mudah untuk menjual barangnya ke luar negeri. Kemudian adanya ASEAN Cooperative Organisasi atau Koperasi Antar ASEAN. Nah, adanya kerjasama tersebut membuat pengaruh di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap anggota ASEAN. Nah, contoh pengaruhnya itu adalah yang pertama ada di bidang ekonomi. Karena adanya AFTA atau ASEAN Free Trade Area tadi, maka muncullah masyarakat ekonomi ASEAN pada tahun 2015. Kalau AFTA itu lebih kepada perdagangan bebas, penjualan barang atau jasa, namun masyarakat ekonomi ASEAN ini tak hanya mengenai penjualan bebas, tapi juga mudahnya pekerja untuk bekerja di luar negeri.
yaitu pertukaran pekerja. Kemudian, hal ini adanya MEA ini membuat peluang suatu negara menjadi mudah untuk menjual barang ke seluruh negara anggota ASEAN. Namun, MEA selain membuka pasar, juga membuka lapangan pekerjaan yang semakin luas dan bersaing antar negara ASEAN. Dalam hal ini, kebijakan pemerintah sangat diperlukan agar barang-barang yang ada di dalam negeri ini tidak kalah saing dengan barang yang datang dari luar negeri. Selain itu, agar lapangan pekerjaan didominasi oleh pekerja dalam negeri dibandingkan dengan pekerja luar negeri. Jadi untuk teman-teman yang ingin bekerja di luar negeri juga sangat mudah karena adanya MEA, yaitu lapangan pekerjaannya itu lebih luas. Selanjutnya di bidang sosial dan budaya, kondisi masyarakat setiap negara itu berbeda-beda. Nah, hal ini memunculkan adanya pertentangan. Contohnya itu adalah pengungsian warga Myanmar pada tahun 2015 ke negara ASEAN. Nah, di Myanmar sendiri terjadi konflik, makanya beberapa warganya memilih untuk mengungsi ke beberapa negara ASEAN, dan negara ASEAN mau untuk menampung warga dari Myanmar. Selanjutnya adalah di bidang politik, adanya sengketa perbatasan wilayah. Karena tadi adanya MEA, adanya AFTA, itu kan jadi seolah-olah tanpa batasan, perdagangan, lapangan kerja tanpa batasan. Nah, hal ini juga memunculkan adanya sengketa perbatasan wilayah. Contohnya terjadi kepada Indonesia dan Malaysia beberapa tahun lalu, perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan, yang kemudian dimenangkan oleh Malaysia. Selanjutnya adalah adanya pekerja migran. Pekerja migran ini biasanya bersifat ilegal. Adanya perdagangan bebas tadi, AFTA dan MEA, dampak negatifnya salah satunya itu adalah munculnya pekerja migran yang ilegal. Selanjutnya di bidang pendidikan, perbedaan mengajar setiap negara itu pasti berbeda-beda. Karena adanya MEA, memaksa setiap negara itu berlomba untuk memperbaiki kompetensi pendidikannya, agar peserta didik yang dihasilkan itu berkualitas dan kompeten, sehingga bisa bersaing secara luas di seluruh negara ASEAN. Nah, itu tadi penjelasan mengenai interaksi yang terjadi antar anggota negara ASEAN. Apakah teman-teman sudah paham? Sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.